lamunnya makanan kalah lah munnya makanan kasih kada hendak makan kada dimakan sendiri. Kalau langsung memadakan ini kehambaran kada ada sekali. Ini kemanisan kada ada. Ini kepahitan kada ada. Ini kepedasan kada ada. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi. Qultu fahawataqulu innal ilma waladal iradata wal iradata walatul qudrata wal qudrata walatul harakata wa inna kullam ta'akhudun hadatan lam taqabbid. Jikalau engkau fahawataqulu, apakah engkau berkata bahwasanya ilmu melahirkan akan sifat kehendak di dalam hati dan sifat kehendak itu melahirkan akan kekuasaan dan kekuasaan melahirkan akan gerak dan tiap-tiap sesuatu yang terbudi itu adalah baharu timbul dari yang terdahulu. Fa'inhu kadzalik lamun engkau mengata yang demikian faqad hakamta bihudusi syai'in la min qudratillahi ta'ala, berarti sesuatu ini terjadinya bukan dengan kudrat Allah Tuhan lamun dikatakan kayak itu. Wa in abaita dzalik, jikalau engkau enggan mengata yang demikian fama makna taraka bil ba'di min hadza ala ba'di, apakah maksud daripada susunan antara ilmu iradat qudrat dan harakah tadi? Fa'lam anna qawla bi anna ba'da hadatha an ba'din itu jahlun mahdud. Lamun dikatakan bahwasanya ilmu itu melahirkan iradat, iradat melahirkan kudrat, kudrat melahirkan gerak, itu jahil semata-mata. Dan itu menafikan kudratnya Allah. Lalu sawa'un ubbirakan bitawallud atau bighairihi, sama ada kata-katanya meranakan atau lain daripada kata-kata itu. Bar hawalatu jami'i dzalik al-makna alladhi yu'ammaru anhu bil qudrah al-azaliyah, tetapi perpindahan seluruh kata-kata itu atas arti yang diibaratkan dari arti itu dengan kudrat Tuhan. Paham? Artinya ilmu yang ada di kaya kita itu timbul dari kudrat Tuhan. Iradat langkah kita sama, kudrat langkah kita sama, gerak langkah kita sama. Oleh sebab itu usaha ikhtiar itu adalah perbuatan Allah. Orang yang sudah mendapat makom pana pada tauhidul af'al, ciri-cirinya hanya sebutin. Napa cirinya? Yaitu Allah yang taridha ala ayyi syai'in kana, bahwa tidak ada mengiktiraf napa aja yang terjadi. Itu ciri-cirinya orang yang sudah sampai ke makom tauhidul af'al, kada ada lagi ma'iktiraf. Sebab apabila ma'iktiraf, tak iktiraf siapa? Tak iktiraf siapa? Tak iktiraf memperbuat yaitu Allah. Nah oleh sebab itu orang wali-wali
urang dipelihara Tuhan, dipelihara daripada kesalahan. Pahamlah, di antara kesalahan tirat. Jadi wali-wali itu ada di hatinya tirat. Lantaran ada tirat di hatinya, lalu inya itu gembira terus. Ada orang awam ini pusangnya terusan sebab nang tirat itu gawiannya siang malam disuguhkan masih kada nyaman juga lagi. Sugih kita sudah ya kada nyaman juga, apalagi susah. Sehat kita sudah badan kada nyaman juga, apalagi garing. Bapak ngangkat kita sudah ya kada nyaman juga, pusing juga, apalagi dicabut orang pangkat. Berjualan ke kayu cuma kada lawan banar, dawa berjual apalagi hilang lalu. Ini ngaran orang awam, matinya yang dibicarakan ini orang-orang yang sudah sampai kadar-kadar tauhid, apa cirinya mesem terus, napa aja yang terjadi senyum semuanya. Lihat Rasulullah bil bisri mut tasimi, artinya Rasulullah itu senyum menjadi akhlaknya yang terusan. Mutasim itu isim fa'il, apabila isim fa'il itu terus-terusan. Bil bisri mutasimi di dalam Habib Abdullah Abdurrahman Al-As ada oleh tadi, wa may yu'min billah la khawfun alaih. Kalau orang itu bujur-bujur imannya lawan Allah, kada ada lagi takut. Paling takut kada adalah sakit hati. Nang orang tadi sakit hati itu kalau ada musiah kan ada takutan lagi di hatinya itu, lalu ada tenang. Ada Rasulullah lamanya makanan lah punya makanan kasih kada hendak makan, kada dimakan sini. Kalau langsung memadakan ini kehambaran kada ada sekali. Ini kemanisan kada ada. Ini kepahitan kada ada. Ini kepadasan kada ada. Semenjak Sayyidina Anas menjadi hadam bakawal Rasulullah, kada pernah Rasulullah mengikirkan apa aja nantar jadi. Maka Rasulullah jadi ikutan. Jadi Tuhan menyuruh kita beriman, Tuhan menyuruh kita menuntut ma'rifat, supaya kita jangan lagi ada sakit hati, supaya jangan kita burung lagi hendaknya jangan, hendaknya kita semuanya masuk di isinya, di minyaknya, namun pada awal di minyak barang di nior, tapi apabila masih di nior ada juga usangnya jaga. Artinya sebulan-bulan ada juga 3 hari minta umur. Baik laki-laki maupun bini-bini. Amal orang-orang awam ini yang sabar malam itu ada jasanya di hatinya. Sabar orang-orang awam artinya balikan sampai ke martabat tauhid. Nah di sini duduknya qasidah. Ada wali-wali itu mengarang qasidah. Wa kullu fi'lin jamil. Semuanya antara perbuatan tiap itu elok. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib, marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Jadi tujuannya kita disuruh hidup di dunia ini pertama mengenal Allah, yang kedua
ibadat lawan Allah. Dua ini aja tujuan hidup. Dalilnya kita disuruh menyembah, disuruh menuntut ilmu ma'rifat di dalam dunia. Dalilnya dalam Al-Quran pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah, seperti dalilnya. Yang kedua, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dua ayat ini termasuk dalil tugas kita mengaji ilmu ma'rifat. Hikmatnya ilmu ma'rifat supaya jangan sakit hati lagi. Wa basyiril mu'minin lahumul busyra wa basyir ibad u'iddat lil muttaqin alladzina yu'minun. Dalilnya, maka mau ditakuni siapa aja ditakuni. Ikamnya hendak sakit hati, hendak senang, jawabannya berapa? Lama hendak senang mengaji ilmu ma'rifat. Nang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua mungkin ini aja tugas kita selama di dunia. Mulai tugas itu dilaksanakan sampai umur balik dan akal kita waras yang disebut mukallaf. Lamun kita kada mukallaf ada disuruh juga. Dua macam itu, orangnya balik atau balik dua orangnya gilaan kada disuruh. Cuma kita ini kebanyakannya terpengaruh dengan fakak ilmu yang lain dari itu. Kita banyak kaji yang bukan ma'rifat dan banyak kaji yang bukan urusan ibadah. Lalu dunia ini camuh. Ya seluruh dunia melaksanakan enam ini ada camuh. Kalau ada yang merawatkan kursi lain dari ma'rifat sudah, lain dari ibadah sudah, kursi dirawatkan lalu tamu lalu apabila kursi dirawatkan bulan dan bukan dirawatkan sudah. Hanya ada lagi lalu kamu karena melanggar Al-Quran dilanggarnya. Ya kanya berataan menuntut ma'rifat, berataan ibadat, dunianya aman. Yang sudah kada kawasan dunia aman kayak itu minimal artinya paling kurang rumah tangga kita aja sudah. Itu sudah minimal. Supaya kita, bini kita, anak kita menjadi orang-orang mengenal Allah, menjadi orang-orang ibadat. Ingat situ aja sudah. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Itu aja sudah. Apa kita hendak mengurus orang di sebuah rumah? Dia orang mengurus rumah tangga seorang aja sudah. Ini siapa seorang, ini siapa bini seorang, ini siapa anak seorang. Urusilah seorang, bini seorang, anak seorang kita. Jangan lagi mengurusi orang lain. Saya kira ini kita ini mau bersedekah, anak kita mau bersedekah, malam pukul 3:30, pukul 3 bangunan, baca dalail Quran, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang sunat wudu, ya kan? Ratib hadat, ratib umar atas, burda, wirdul latif dibaca, istighfar Hasan Basri dibaca.
banyak untung subuh sembahyang baulah biasa aja hanya hendak tadabbur ada nambah basuh pas makan malam ada nambah sesapu di dapur ada nambah lantai ada nambah kapas wiridan tadi dibaca wabul ashar waktu sahur sudah dibaca habis wirid. Nah waktu ulang ringan seorang bangun mudah-mudahan kita barakaan terutama ahli jiran yang belum bisa kumpul mudah-mudahan diberi Tuhan pertolongan tawa melaksanakan mengaji ilmu ma'rifah dan tawa ulang artinya bahasa dakwah amal jariah dan ulang bangun tengah malam beribadah baik laki-laki maupun bini-bininya. Bahagia banget kita ke bangun malam beribadat, bini kita pulang bangun malam beribadat, anak kita bangun malam beribadat, bahagia banget. Namunnya mati tak rasa puas saja, tak mati bini asa puas saja. Kenapa? Karena bini ini kita sempat mengalami bahwa bini ini pemurah pada tamarah dan pulang ibadat pamurah dan ada tamarah serta ibadat mati nang bini kita asalnya asa puas saja kita melapas rohnya itu artinya melapas jasad itu lama sudah bini kita itu aktif beribadat tengah malam pengoler mati rasa terpikir juga artinya kasihan minim sampai ke mati rugi. Bangunan aja sudah tengah malam kalau pukul 3 pas setengah 4 sudah kita bawirit sudah dan lama bawiritnya jangan sayang ada amal jariah ya kan sebab kita ini jalan ada alunan kada sematian ya Allah 3 ikan kalau kada mati pertama orang-orang bersedekah jari kada semua matian tetap aja seperti hidup yang kedua orang alim yang melajari orang iya kan yang ketiga orang yang bisi anak nang soleh itu kasih matian kita nomor 3 itu dalam kubur itu hidup aja amal solehnya tadi terus-terusan jalan macam apa lawan anak kada bisi ilmu kada bisi duit yang digunakan amal jariah duit apa menuntut ilmu kada ada ya kan barana kada bisa laki-laki laki-laki barana iya sudah daun terus kabar jadi apalagi pada duit lagi artinya kita ini bercari berdagang berusaha berumah ya kan hasilnya aman jariah ya katawa 3 Jepang pertama kita ini berdagang duitnya amal jariah yang kedua ilmu ada dilajarkan yang ketiga anak ada juga bisnis soleh ya katawa 3 jalan lupang ya katawa artinya berusaha menyadapat yang 3 itu afala aqulu abdan syakura syukur jalan Tuhan lagi jadi yang penting kita ambil tadi mengenai imannya orang munafik adalah hanya di lidah la ilaha illallah di lidah tapi hatinya kadang mempercayai itu sama dengan sabut buah kelapa. Adapun orang yang beriman tapi awam ini muntungnya la ilaha illallah hatinya meyakinakan ma'bud bihaq adalah Allah tapi hobinya maksiat menggawi dosa satu bulannya ini ngarannya orang imannya yang tampung. Nah
Ada orang yang muqarrabin, imannya itu mendapat nur dari Allah Ta'ala. Paham kan? Nur dari Allah Ta'ala. Jadi orang ini kada hobi mengerjakan maksiat, cuma masih ada juga lagi bisa sakit hati, sebab niur itu ada mempunyai ampas juga lagi, bisa sakit hati juga, bisa merongseng juga. Merongseng bahasa sini, bahasa ulus-ulus menyenyari. Nah iya kita ada orang yang siddiqiyyin, ini orang yang fana pada af'al. Nah ini kadada lagi duka citanya, ciri-cirinya kadada lagi ma'iktirat apa aja yang terjadi, sama ada di dirinya, sama ada di luar. Da'al iktirab kamal amru laka wala fi harakatil falak. Itu di dalam qasidah orang itu. Da'al iktirab, buang sejauh-jauhnya ma'iktirat apa yang terjadi. Kamal amru laka, bukan urusan ini nyawa ampunnya. Wala fi harakatil falak, ma'atur falak itu pun bukan nyawa juga. Ma'atur peredaran matahari dan bulan itu bukan nyawa. Jadi orang-orang yang sudah panah fi af'alillah berkata, man syahidal khalq la fi'la lahu faqad faz. Barang siapa memusyahadahkan bahwa makhluk ini berataan pada bisi perbuatan, hanya Allah saja yang berbuat, maka itulah orang yang beruntung. Beruntung. Takuni je berataan ada orang rugi. Nah jadi kembalilah kita kepada derajat kita dari darah. Kita ini derajat awal, hobi kita masih jadi itu aja lagi. Kita ma'alif dan lagi jangan lagi maksiat kita ini, jangan lagi sudah. Sedang banget kita bertobat, sudah sedang banget. Malam bangunan kita. Siang pun ada, jangan ngantuk buring ada. Jadi dari tangan ngantuk buring yang siang ada aja. Artinya cukup aja buring, insyaallah cukup aja buring. Bangunan aja malam sudah. Apalagi bangun malam ini da'bus sholihin qablakum. Ini menjadi tradisi orang-orang soleh-soleh yang bahari-bahari tengah malam-malam. Dan tengah malam beribadat ini ulang, artinya menghilangkan penyakit di awal. Banyak sehat, banyak sigar daripada sakitnya. Nyembegara sembahyang apa-apa, menyembah bahan aja, napa ada darah pada normal jalannya, pas penggaringan. Dan hampirakan kepada rahmat Tuhan. Pulang dan pulang menambahi berkatnya umur. Kejuaan sudah kita nang tengah malam itu nang guringan kejuaan sudah. Kejuaan sudah bangunan aja mulai dari setengah 3 ke pukul 3 ke pukul 4 dah. Pokoknya apabila ada yang terbangun minta garak dah. Minta garak orang terbangun garakan aku kenal. Wiridnya sudah pokok Quran ada, ya kan? Istighfar Hasan Basri ada, dalail, ada burdah, ada Yudul Latif, ada Watul Atas, Watul Haddad, ada, iya kan? Sudah.
Quran itu sebutin juga kan membaca itu berapa jam membaca itu pada mayu-mayunya. Sembahyang aumat tahu aja sudah, sembahyang sunat wudu tahu aja, sembahyang hajat ada aja. Maka kita ini banyak hajat yang Tuhan. Ada sembahyang hajatnya sudah ayatul kursi. Kalau amanah Rasul banyak ada ringkat yasin dah, buku yasin dah. Sudah ada jadi siapkan lagi menggawanya aja lagi waktunya tanah malam. Nang urang kaburingan kita bangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi niam tadkhulul jannah bisalam. Jadi maksudnya itu tadi ilmu yang dikayah kita adalah terbit daripada zat yang bersifat qudrat yaitu Allah. Demikian juga iradat yang kaya kita, demikian juga qudrat yang kaya kita, demikian juga harakah garapan dalam kita. Jadi usaha dan ikhtiar kita itu adalah af'al bagi Allah Ta'ala juga. Nangkai itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nang dijaga jangan malapas usaha ikhtiar. Lamun usaha ikhtiar dilapas sembahyang ada lagi, mencari ada lagi, ya kan? Makan lantang aja dimakan itu makan terus saja. Jadi yang melapas usaha berapa lalu lapas saja, makan jangan, minum jangan, bagarak jangan, berdiam jangan, dimakan berasa bagarak ada berdiam jangan dimakan. Iya orang jabariyah kita jabariyah tujuannya jabariyah kita orang pertama berketangguhan, yang kedua berketambahan, yang ketiga berjagawan. Itu aja. Kan ada lain daripada tiga macam buru-buru salapan yang tiga itu aja. Nah gunanya yang tiga itu dunia, berjagawan dunia, menjagawan sama lawan ayam. Ya sama ayam apa? Nah ya jaga. Sama lawan ayam aja lah manusia lagi. Wa huwa aslu alladhi ya kan lam yaqifka fatul khalqi alaihi illa rasul fil ilmi. Nah samunyaannya itu tadi terbit dari kudrat Allah yang tidak yakif, artinya yang lam, yang tidak mengetahui akan yang demikian itu tadi, nang bahwasanya ilmu kita, iradat kita, kudrat kita, gerak kita dari Allah Ta'ala, nang tahun ini hanya orang-orang nang rasikhun fil ilmi, orang diberi ilmu nang benar. Itu aja maknanya sih. Adapun kafatul khalqi orang awam kada sampai pikirannya ke sana, kasihan ya. Itu tadi pikirannya itu anak kita ini belum bisi sebab belum kawin. Ya kalau nak belum menuntut ilmu ini pina orang aja, naik kelas orang tidak ada naikkan bunga juga. Nah, apalagi semacam aja udah hendak kalau semacam jangan apik itu aja semacam jalan lagi. Ya kakak juga jadi orang sugih nang
maulah sekolah, maulah langgar, maulah jalanan, maulah sumur umum bersedekah jariah ya, maulah ubah wali-wali ya kakawa rimba itu pulang ada ilmu dilanjarakan pulang gratis pulang mengajarkan ikhlas artinya ada anak pulang yang kawal di bawah sana kawal duduk di higa sudah barang umpat balalikan barang dulu kalau hendak mereka ya kakawa komplek dah sedekatin jariah ilmu minta taubih waladin saleh ya pada al-Quran ngambil itu bibi pulang banyak buku setengah 4 dibukan kan kamarnya nah ya luar bukan sudah buka pulang semuanya kamar bini nah sudah luar bukan juga kebalik yang laki susan yang laki puluh itu mandi balik tapi ulun ini buka kamar seksinya pulang minana itu lawan bapak anak nah pada padanya sembahyang ya Allah itu ngaran rumah tangga bahagia bahagia lamun bisi anak dua anak si picak si kulumpo nah lamun bisi anak dua anak aja si picak si kulumpo coba lamun bisi anak 10 jadi ulama 10 nya untung kagak ada ini bertambah banyak hitungan itu Rasulullah bupatinya yang menyebarkan misi anak buah gembira Rasulullah lamun bupati di anak buah anu sakampung Karaton aja bupati Karaton sebenarnya bupati Martapura masa Martapuran umum kada ada nah itu contoh aja Rasulullah umum apabila umat mana Pak umatnya ini bertambah banyak tapi orang kafir apabila orang Islam bertambah banyak ingat bagawi kepala alhamdulillah alhamdulillah fa'innahum waqafu ala kunhi ma'nahu maka orang-orang yang diberi ilmu yang benar maksudnya arif warasul itu wal arifun orang yang arif billah itu mereka itu waqafu artinya ittalaku mereka itu melihat ala kunhi ma'nahu atas hakikat dari isi daripada yang terjadi ini pahamlah kalau kata-kata lain orang arif billah mengetahui rahasia yang terjadi ini nah rahasianya yaitu fi'lullah itu rahasianya ada wal waqatu waqafu ala mujarradi lafzihi ma'anawi tasbihin bi qudratina orang yang awam ini lantaran tadi akalnya juga pada sampai lalu mengumpamakan kudrat Tuhan dengan kudrat inya Tuhan isi kudrat isi kudrat juga nah lalu ngarannya tadi ngarannya itu orang awam wahwa ba'idun anil haq itu jauh daripada yang benar wa bayaya dzalika yaqul walakin ba'dul maqdurat muratabun alal ba'di bil hudus tarattabal masruf ala syarti fala tasduru min al qudrah wal azaliyah iradatun illa ba'da ilmin tetapi jadi susunannya ya
susunannya dulu lah. Artinya pertama timbulnya kudrat nan azaliyah itu adalah menimbulkan kudrat azaliyah itu akan iradat, dan timbulnya nan dua ini sesudah ilmu. Pahamlah? Sesudah ilmu. Jadi Tuhan itu bersifat ilmu, dan Tuhan bersifat kudrat iradat. Lalu Tuhan itu berulah. Nah, ulahannya ini membuktikan bahwanya itu bisi kekuasaan dan bisi kehendak, dan ini itu memang orang tahu. Lamun orang ada tahu, kalau boleh tahu juga misalnya, tapi ada kawal, kada kau boleh. Kawal juga, tahu juga, tapi indah. Ujian bahasa rusuhnya kada hakun, maulah jadi panggilan tanda jadi jelas sudah di situ bahwa ada sifat ilmu, kudrat dan iradat sudah. Pahamlah? Artinya ada di situ nyata ilmunya, nyata kudratnya, nyata iradatnya. Benda yang terjadi ini apa? Di dalam apa ini nampak dimusyahadakan ilmu, kudrat, iradat. Jadi akal di luar, rahasianya ilmu, kudrat, iradat. Lalu hilang iktirat tadi. Maka itu jelas saja kalau. Lalu andai kata orang itulah mati, kawal dipadahkan dulu. Kalau dulu mati, kawal dipadahkan berpuasa, kawal dipadahkan berkehendak, kawal dipadahkan berulah. Nah, oleh sebab itu susunannya tauhid sifat, la ilaha illallah maknanya la hayya illallah atau la hayyun illallah. Nih tenang dulu kan. Lamun susunannya kudrat ada dulu, iradat, ilmu, hanya ayat gugur amalannya memakainya kan la ilaha illallah la hayya illallah situ. Apabila yang hidup itu Tuhan, lalu dapat pemahaman lainnya, samunya ini gawian siapa? Gawian yang hidup tadi. Tapi berapaan lalu mati dulu, Tuhan aja hidup. Jangan nang ini berapaan mati, sudah nang hidup, ia nang memulis. Sesengot semalam nang aku berkuliah 2 kali menembak dia. Ya. Tadi ada tembakan 2 kali. Ya, taknya tujuannya ilmu ma'rifat ini tujuannya 2 ya. Anda nangka kanan, ya nangka sama ibadahnya, nangka kakiwa, ya tadi bata tangguhan, bata tambahan, baca jaga, itu aja. Ma'rifat ini juga tapi menggunakan kata kiwa. Pahamlah? Tauhidnya kalau lain itu dua sama. Cuma bisa kata kiwa, bisa kata kanan. Ada kitanya ashabul yamin mengerti kanan, kada ada kata kiwa sana. Nah, wala ilma illa ba'da hayat wala hayat illa ba'da mahalil hayat. Ya jatah mahalil hayat ya jatah. Wa kama la yajuz ayyuqal al-hayat yahsulu minal jismi alladhi wasatul hayat fakadzalika fi sayyid darajatit tartib walakin ba'du surut rubbama barat al-ammah wa ba'duha la yadhar illa al-khawasi al-mutasasin binuril haq wa illa fala yataqaddamu mutaqaddimun wa la yata'akhkharu muta'akhiru illa bil haq wal luzum wa kadzalika jami'u af'alillahi ta'ala walau dzalika lakana
taqdim wa ta'khir abatsan lillahi ila majanan ta'ala Allah an qalil jahilin wal kabir. Tuhan itu mengatur maulah sesuatu ini bagi dia, itu memang sudah sunnahnya Tuhan. Kalau kita memaham bahwa Tuhan itu maulah sesuatu ini kada sanggup sekaligus Tuhan maulah tawa. Cuma sunnah sidin maulah sesuatu bersun tadahul Allah hanya Allah. Tadahul hanya Abah itu memang sudah sunnatullah. Itu ditulang beratur bumi dulu hanya langit. Apa Tuhan ada kuasa membayarkan maulah kuasa, tapi sidin mengatur bertahap. Tujuh orang ini bertahap. Daripada hendak belain bertahap. Bumi dulu hanya langit, ya kan? Sumastawa ila sama bagi langit. Wa ila hadza asara qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menjadikan jin dan manusia, hikmahnya mereka itu berataan beribadat kepada kami. Nah, ini hikmahnya. Maka apabila orang dapat hikmah, maka ujar Tuhan, wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Siapa dapat hikmah, orang itu dapat khairan kasiran. Maka arti khairan kasiran yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang-orang husnul khatimah itu orang-orang dapat hikmah. Hikmahnya terjadi manusia lawan jin apa tadi? Yaitu beribadah. Artinya apabila orang itu kada putus ibadat, apabila orang kada putus ibadat, orang itu ngaran husnul khatimah. Orang beribadat kada putus sampai mati kada putus ibadatnya, orang husnul khatimah. Lamun merahakan misalnya putus ibadat kalau mati, nah itu nang babalikannya. Ya ada doa seorang wali, wa amitni ala syahadatin wa ibadatin. Itu ulun minta matiakan mati bersahadat dan di dalam ibadat. Ada doa wali itu. Artinya minta mati di dalam bersahadat dan di dalam ibadat. Lamun rahatkan maksiat matinya rugi. Jadi orang husnul khatimah itu mati di dalam ibadah. Usahanya kita itu supaya mati beribadah, artinya ibadah itu bersambung terus. Nah, faidah barokah tamasab tuntung ini pula, tuntung ini pula, tuntung ini pula, sampai mati. Jadi matinya di dalam ibadah. Kadang merahakan putus ibadah matinya. Wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa lahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidak kami menciptakan langit bumi dan antara keduanya itu sia-sia. Tetapi kami menciptakan itu ada artinya. Paham tak? Ada artinya, ada rahasianya. Rahasianya itu apa tadi? Seluruh alam semesta ini mengaku bahwa inya bersifat
dhaif. Apabila makhluk ini berucap kami semua dhaif, artinya yang kuat kuasa siapa? Tuhan. Apabila saya yakin semuanya dhaif, Allah yang kuat kuasa, kamana kita bertawakal? Mesti kepada nang kuasa itu. Jadi umpama kita kepada tokoh, ujar tokoh, ulun dhaif juga. Lamun kita mau ujar ilasan, ulun dhaif juga. Jadi banyak kepala lihat, kenapa dipandang? Tawakalnya kemana? Kepada Allah, bukan kepada ilasan, bukan kepada tokoh. Paham ya? Ada alhamdulillah doa surat al-Waqiah. Ya Allah, ulun minta lawan samsian ya bahasa kitanya. Apabila ada yang memberi dari ulun pandangan ulun, ya memberi. Apabila ada yang kada memberi ulun, pandangan ulun, dia kada memberi. Sebab di belakang yang memberi itu pian, di belakang yang kada memberi pun pian itu adalah di dalam doa yang ijabah akhir. Coba kitab mana? Kitab Yasin. Doa ijabah akhir. Nah, doa ijabah akhir Waqiah. Nah, namanya wa nastaghinu bihamdi man a'tana. Jangan sampai ulun itu bekerja dengan memuji manusia nang memberi ulun walan tali dan ulun kena bala bidammi mana anak menyumpahi orang kada memberi nang memberi dipuji nang kada memberi disumpahi. Jangan sampai ulun kayak itu. Kenapa? Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata wal man'i. Karena di belakang yang memberi itu pian, di belakang yang kada memberi itu ya pian juga. Nah, kita apabila ada memberi itu Tuhan akan memberi. Tak ada diberi Tuhan dia itu akan memberi. Jadi kan ada urusan lawan makhluk ini adalah urusan kada ada sekali. Jadi berarti orang arif billah hatinya itu kada ada berdosa lawan makhluk, kada ada berhubung lawan makhluk. Mun kada ada hubungan tentang di mana berdosa. Ini hubungannya lawan Allah. Nang memberi Allah, nang kada memberi apa? Nah iya jadi kan baca wirid lamani alima apa tarala iya lima tak al-mani Allah juga al-mu'tiba Allah juga nang lain ini mati berada Darabuddaman la'ihin kulimati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya kalau mutu keberaan tamutu wa illam tafalu walan tafalu walan itu bawa walan. Nah cukup aja kan sudah ilmunya yang bilang di isasah. Cuma yang ada hobi maksiat yang ini yang mahalala. Ya karena kita sudah baca udah aja dari maksiat sudah. Ya ke api kita ampihi sudah. Ya ke malam bangunan sudah. Coba rasakan. Karasaan. Nang asalkan turun balik lah. Panior dulu aja langsung paminyak yang panior dulu. Tapi lama hingga panior aja sebulan-bulan kan bisa jual. Pinana marong-marong mesra bahasa orang sini marong-marong mesra apa bahasa lu semua.
Merongseng bisa juga ini masih bini wajahnya ya kalau sampai kalinya senyum terus-terusan sudah mati kalau kita senyum nyaman pada nang melihat aja kalau bilangnya ulang mati misal nang pamandian ini senang kalau lihat coba kalau sudah nang mati ini limandi orang mandi malah limbahnya malah ambil pulang kagak iya yang bukan pamandian ya ambil kagak فَكُلُّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَادِثٌ عَلَى تَرْتِيبٍ وَاجِبٍ وَحَقٍ لَازِمٍ لَا يَتَصَوَّرُ أَن يَكُونَ إِلَّا كَمَا حَدَثَ. Setiap apa di antara langit dan bumi itu semuanya hanya baharu dan menurut susunan yang sudah diatur Tuhan. Kalau diubah lagi ya kan? Ini ayatnya ma yubaddalul qawlu ladayya. La yatasawwaru ayyakun illa kama hadatha wa ala hadha at-tartib alladhi wujida fama ta'akhkhara wa ta'akhir illa lil-idhari syartih. Lamun misalnya ada sesuatu benda terjadinya itu terdiri itu memang karena syaratnya juga pada cocok ya kan? Ya orang bangun tihan aja nih dulu boleh ledak ya kan? Lama belum cukup ukurannya 21 hari maulah ini memacu jalan karena mau bersusun jalan dulu. Apabila 21 hari hanya jalan paculnya berarti belakang di atas tes 2 sudah. Itu memang kayak itu cobalah seminggu aja pacul jalannya sudah bisa mendabas tukang. Nah, kita dalam menanam mangga di hadapan rumah 3 tahun setengah 4 tahun hanya melakik berbuah ya kan? Lamun hendak mangga dan hari itu juga ditanam hari itu juga berbuah nukar mangga dan sudah berbuah jadi artinya maksudnya kita ini harus berilmu tiap-tiap napagawian itu jangan hendak badadas itu artinya ini ilmunya jangan badadas lama badadas taku lindas beberapa hari badadas jangan adaan minar rahman wal ajala minas syaitan. Perlahan itu rahmat, badadas itu adalah hantu itu badadasnya ujar-ujar hari apabila badadas takulidas itu malah takuyak aja wal masyruq qabla syarti muhalun wal muhalla isafa bi kaunihi maqduran. Jadi pada yata'akharul ilmu amin nutfah illa litaqnisasir hayat ya kan? Maka tidak terjadi ilmu daripada air mani melainkan lantaran kurang syaratnya hidup ya kan? Syaratnya hidup kurang. Ini kisah manusia ya. Kisah manusia yang jadi karena air maninya itu hidup, karena air mani itu mati karena mau jadi anak. Artinya telurnya itu apa? Mati. Walakin ta'akharu anha al-iradat ba'dal ilmi ila taqnisasir ilmi. Ada juga orang lantaran ilmunya juga kurang itu tadi.
wa kullu dzalika min hadzal wajib wa tanqibul hal laysa fi shay'in min dzalika la'ibun wa tifaqun. Nah ini samunyaannya yang terjadi ini bukan kata-katanya tabalujur. Hati-hatilah ini benar tabalujur ini banyak banget diuntung kita, maka hukumnya salah. Tabalujur punya tabalujur itu adalah kudrat Tuhan. Adalah di kudrat Tuhan tabalujur juga kudrat hilang. Hati-hati banget. Dosa saya Tuhan tahu. Padahal ada tabalujur itu iya dasar orang yang jadi gitu yang jadi. Ini banyak orang awam lagi awam kami bilang ya Allah. Menyambat syariat aja kasar. Guru ulah rumah ulahan syaratnya. Syarat rumah maksudnya ulahan azimah. Azimah itu syariat. Menyambat syariat aja kasar. Nyawal aja turun ke dalamnya basara. Maksudnya basara membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Turun pada rumah itu malamnya basara. Itu namanya kata 3 bismillah sebutin. Tawakkaltu ala Allah 2 la haula wala quwwata illa billah. Itu malamnya kata 3 hadisnya. Ada orang minta apa? Kenapa? Ada apa? Hadisnya itu di mana? Apa? Kenapa? Ada apa? Mahambus pulang ke hidungnya. Apabila kedua lubang hidungnya ini anginnya rata, tulak wajahnya. Ada namanya sebutin yang pada rata, terberas sebelah, ada beras, ada turun pada rumah. Padahal hanya turun uang bayar utang lagi. Uang bayar utang caranya gara-gara salismaan. Hasil daripada kudratnya. Kudrat itu hasil dari iradatnya, iradat hasil dari ilmunya. Maka susunan itu memang sudah sebenarnya demikian, bukan sia-sia susunan itu. Dan bukan tabalujur, memang dikehendaki Tuhan begitu. Allah Ta'ala bersifat hidup lah, kemudian bersifat ilmu, kemudian bersifat iradat, lalu bersifat qudrat, lalu bersifat memperbuat. Jadi alam semesta ini adalah diperbuat Allah. Setiap yang diperbuat Allah hukumnya dhaif. Apabila dhaif kada patut diperpegangi, kada patut ditawakali. Nah itu susunan itu tadi dari hayat kepada ilmu, kepada iradat, kepada qudrat, kepada hikmah, ya kan? Alam hikmahnya, ya alam PL-nya. Nah ini adalah bukan sia-sia. Kalau kita untuk memberi paham secara rinci itu sulit, tapi di sini dimisalkan supaya lekas paham. Bi antu qaddira insanan muhdisan qadim gamasa fil ma'i ila raqabatih. Misal manusia itu junub, lalu inya itu masuk ke dalam banyu sampai ke ikan penghulu. Fal hadatsu la yarji'u an a'dha'ihi, maka inya itu belum mensuci lagi karena kepalanya belum basah. Wa in kana huwa rafi'u, sekalipun banyunya itu sudah naik, ya kan? Wa huwa mulaqin lahu,
faqaddiril qudratal azaliyah hadiratan mulaqiyatan limakduratin ta'alaqatan biha mulaqatal ma'il Allah. Maka demikianlah kudrat Allah Ta'ala itu tetap ada dan menghubungi dengan seluruh apa perbuatannya. Pahamlah? Bukan kudrat Tuhan itu ta'alluq kepada seluruh sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak dita'alluqi oleh kudrat. Paham? Ya akan diumpamakan lampu, kudrat itu lampu sorot. Tidak ada satu alam pun yang ada di sorotnya, baik di dalam maupun di luar, jauh dan dekat, semuanya dita'alluqi oleh kudrat. Dengan takluk ijad atau ikdam, ini ta'alluqnya dua, artinya ma'ada'akan atau madiadakan. Allah kuasa ma'ada'akan, Allah kuasa maniadakan. Maka di dalam adab orang yang sudah percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa, inya ini di bawah kekuasaan Allah, adab yang wajib itu adalah sifat tawadhu. Ini adab. Karena apabila sudah mengaji ma'rifat, tidak ada lagi yang tertinggal, hanya adab saja lagi sedikit. Adab saja lagi sedikit. Menjaga tingkah laku aja begitu. Macam apa tingkah lakunya orang-orang tahu Tuhan bersifat kudrat? Jangan bersifat sombong. Walau jadi raja, jangan sombong. Itu kelakuan orang yang percaya Tuhan bersifat kudrat. Sebab Tuhan tahu mengambil pangkatnya itu. Satu umat saja Allah Tuhan mengambil pangkatnya. Ya kan? Nah itu. Atau orang sugih begitu juga, satu mata saja Tuhan mengambil kesugihannya. Atau orang yang sehat, satu mata saja Tuhan mengambil apa? Kesehatannya. Atau orang yang seraba normal, satu mata saja Tuhan mengambil banyak hinaknya ampih. Dia sudah mati ya sudah. Jadi wajib hukumnya itu bersifat tawadhu tadi. Dan tawadhu itu adab, andaknya dalam hati. Contohnya yaitu sujud. Itu contohnya ke sujud. Orang apabila sembahyang itu sujud, berarti orang tawadhu. Sebab yang paling hebat dahi dianggap tabujur nang bekas dijanjak batas itu menunjukkan tawadhunya. Oleh sebab itu kita disuruh waktu sujud itu lawasi, sujud akhir. Sujud akhir itu lawasi, artinya supaya kita tuh duduk di tawadhu itu lawas sambil membaca doa bahasa Arab. Nang paling hampir Tuhan dengan hambanya di waktu hamba sujud. Maka Nabi berpesan banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Sujud yang terakhir itu berdoa banyak-banyak. Rabbana atina kan dibaca 11 kali barangnya. Lamun kita sembahyang serongonan, lamun kita sembahyang jadi imam, itu kita harus sepakat dulu lawan makmum. Lamun makmumnya ketujuh aja lawas, ayo kita berpanjang-panjang. Lamunnya makmumnya kada ketujuh, jangan panjang. Mun hendak habis-habisan membaca doa waktu sujud waktu serongonan tengah malam bangunan tengah malam sudah berataan, jangan guringan lagi sudah. Apabila sudah pukul 3 pukul 4 bangunan berataan, sembahyang taubat berataan, kita banyak dosa lawan Allah, banyak dosa lawan Rasul, banyak dosa lawan malaikat, banyak dosa lawan wali-wali, banyak dosa lawan abah, lawan umat, lawan jiran, lawan macam-macam, banyak pada dosa kita ini sudah. Bangunan tengah malam pukul 3:30 4 bangunan, sembahyang taubat, baca istighfar Hasanul Basri dan lain-lainnya daripada Quran. Apakah lagi bangunan sudah ada aja waktu guring kena siang, ada aja pulang gantiannya, bangunan sudah bangunan, dunia sudah para kiamat sudah.
Tinggal lagi kita kembali kepada tujuan hidup dua macam aja hidup kita ini. Tujuan pertama menuntut ilmu mengenal Allah atau yang disebut ma'rifat. Yang kedua kita itu mengabdi kepada Allah. Pertama kita ini mengenal Allah, yang kedua jadi abdi Allah Ta'ala. Jangan jadi abdi pangkat, jangan jadi abdi masyarakat, jangan jadi abdi duit, jangan jadi abdi macam-macam, jadi abdinya Allah. Itu tugas kita nang selama hidup di dunia, mulai balik berakal sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita jangan putus ibadat dan mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Dan banyak kita sedekah amal jariah. Karena dua macam ini paling darat dalam nafsu. Pertama, bangun tengah malam beribadat. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk amal jariah. Kita sudah berkeyakinan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu aw kama qala." Apabila manusia ini nang kada sing matian lalu, walau dalam kubur tetap hidup, tiga macam. Pertama, orang-orang yang beramal jariah, bersedekah jariah. Baulah langgar ke masjid, ke sekolahan, ke sakrat umum, ke bulah sumur umum, ke wakaf jariah. Biarnya dalam kubur tetap hidup, sama lawan masih di dalam biatis napa dunia. Amal itu berjalan terus. Yang kedua adalah ilmu yang diamalakan, dilajarakan. Pertama diamalakan, yang kedua dilajarakan. Artinya yang kita lajarakan itu yang sudah kita pakai. Nang baluman kita memakai, pikir-pikir dulu. Paham lah? Nah itu, berpikir-pikir dulu. Maksudnya ini nang wajib lah. Adapun nang sunat, apabila kita menyuruh orang mengerjakan sunat, kita kada menggawe, itu kada kesalahan. Lamun kita menyuruh orang mengerjakan wajib, tapi kita kada menggawe, itu nang kesalahan. Itu ada batasnya. Ada batasnya. Nah kemudian yang ketiga adalah mempunyai anak yang soleh. Arti soleh di situ mukmin. Artinya bisi anak yang beriman. Nah jadi kalau orang bisi anak beriman, anaknya mati, abahnya umahnya di dalam kubur itu hidup aja umahnya dan abahnya itu. Si anaknya ini maksud keimanan anaknya ini menggantikan almarhum dan almarhumah. Itu tadi. Nah itu. Karena cucu pulang, cucunya orang beriman, bertambah pulang, karena berbuyut pulang. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan supaya kita ini banyak bisi juriyat. Itu anjuran Nabi. Jadi orang-orang Islam disuruh banyak-banyak bisi juriyat. Jadi tiga macam itulah artinya nangkal sing matian tadi. Bersedekah amal jariah dan ilmu yang diamalkan kemudian disampaikan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang beriman. Kemudian walakin la yahsul bihal maqdur kama la yahsul walakul hadas bil ma'in tizaran lisyati wal ghusl wajhi. Fa idza wa'a al-waqifu fil ma'i wajhahu 'ala al-ma' wa amilahu bi sa'abai wal hadas. Apabila ma'nya tadi sudah sampai ke seluruh kepalanya, ya kan, baru hadasnya itu hilang. Demikianlah darah seluruh makhluk Tuhan ini penuh dan liput dengan dita'alluki oleh kudrat. Kalau pun ada sebuncul yang halus yang kadu ta'alluki kudrat ada sesungguhnya lalu sebagaimana misranya banyu lawan orang yang menyelam di dalam sungai. Ini orang yang junub lalu bercabur dalam sungai, sebukuan lalu basah. Nah, jadi misralah ta'alluq kudrat itu kepada seluruh alam semesta.
Ini maksud wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Nah disinilah maksud ayat Quran fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Disitulah perkataan Sayyidina Ali ma ra'aitu syai'an illa ra'atullah fihi. Itu. Jadi kita disuruh mengaji sifat 20 ya kalau mulai yang di bawah dulu ya kan, mulai wujud ya kan, sampai kepada qudrat, sampai kepada ta'alluq ya kan. Itu lembah sudah paham itu hanya disuruh pulang bakal lakuan. Biar sudah tahu pang kita lawan Tuhan, tapi kelakuan pada bagus lawan Tuhan salah juga pulang. Nah kelakuan itu yang orang tasawuf ya kalau mendengar kali sudah tahu Tuhan yang bersifat kudrat, nah kenapa tasawufnya jangan bersombong-sombong. Kalau pantang-pantang berpangkat jadi raja, pantang-pantang sugih, pantang-pantang kada jaringan, pantang-pantang macam-macam lalu pantarinya ampunnya karekat. Kada boleh itu ngarannya orang itu kan ngalawan Tuhan tapi kada beradab. Setumat bana Tuhan hendak mampihin segala macam-macam itu nang rupa saling bagus entah setumat bana Tuhan hendak mau duit nang banyak setumat Tuhan hendak menghabiskan, pangkat nang tinggi setumat Tuhan mampihin, sebab ini dita'alluqi oleh kudrat dengan ta'alluq qabdah ijad jawan i'dam ma'adakan dan niadakan. فربما يظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برده عن الوجه لأنه حدث عقبه إذ يقول كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعا والماء لم يتغير أما كان فكيف حصل منه ما لم يحصل من قبل بل حصل ارتفاع الحدث عن اليدين من غسل الوجه فإذا غسل الوجه هو الرافع للمحدث عن اليدين وهو جهل بالله أظن من يظن أن الحركة تصل بالقدرة والقدرة بالإرادة والإرادة بالعلم وكل انتقاط بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفاع الحدث عن اليد بالماء ملاقيها لا بغسل الوجه والماء لم يتغير واليد لم يتغير ولم يحدث بهما شيء ولكن حدث وجود الشمس فظهر أثر العلة فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدورات عن القدرة الأزلية وعن القدرة القديمة والقدرة حادثة. Kudrat itu kan buat anu qadim, ada makdurat, anu baharu, apalnya baharunya. Cuma sih nang baharu ini dita'alluqi oleh nang qadim tadi. Nang qadim tadi adalah Allah aja. Allah aja nang qadim, ingatakan, yakinakan, bundalakan di hati. Nang qadim itu hanya Allah aja. Lain pada Allah semuanya baharu. Termasuk Nur Muhammad nang banyak dibicarakan nang orang banyak meyakinakan Nur Muhammad itu qadim itu sasat. Lamun Allah qadim, Nur Muhammad qadim, nang bersifat qadim jadi berapa? Jadi dua jadinya. Nur Muhammad ini sealaman berarti nang alam ini qadim berataan. Nah itu pendapat falsafat itu nang sasat. Tujuannya tahu kan orang itu baca jagawan, baca tangguhan, baca tambahan, itu aja, tinggal dunia aja. Ada lain daripada anak engkau itu aja kalian. Ada gitu kita ini ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menuntut ilmu ini gak sengaja ibadat, bukan gak sengaja jagawan, bukan gak sengaja tangguhan, bukan gak sengaja bapak ketambahan, ada lain. Orang coba ibadat aja kalian. Ada tujuan lain. Jaga kanan, kalau ada jaga kaki wa sekali kan ada. Wahada perubabin akhar yang alamin akhar bin awalin mukasyafat. Nah ini kalau kita teruskan pembicaraannya sudah di luar daripada ilmu muamalah. Sedangkan yang kita bicarakan ini ilmu amal, ya kan? Bukan hasil daripada
amal, bukan hasil daripada amal. Nang kita bicara akan ini, pertama kapal, kita berbuat dalam kapal situ, pahamlah. Masalah mutiara yang di dalam laut itu urang membari. Jadi kita ini ingin syariat lawan tarekat, urusan hakikat itu Tuhan ampunnya. Nang urusan kita ini itu aja, pertama syariat, kedua tarekat. Kalau artinya masalah hakikat itu urusan Tuhan. Ini arti syariat itu ilmu. Misalnya kita menuntut ilmu baudu, mulai niat, basuh muka, tangan, kepala, batis, tertib. Apabila tahu enam itu ngaranna syariat. Lalu memulai kita berniat membasuh muka, ngarannya tarekat itu. Inggan dua ini jaga lihat, iya ngarannya ilmu amal. Nah, apabila kita berilmu amal ini, karena dibalas pesan-pesanan ilmu kasab, yaitu ngarannya nang hakikat. Wattaqullah yu'allimukumullah. Nah itu man amila bima alima, awrafahullah ilma malam ya'lam. Iya itu. Jangan hendak dapat mutiaranya langsung, kapalnya belum bisi. Iyalah. Nah ini nang kebanyakan membaca kitab nukilan itu ya model hasil daripada mutiara yang dapat orang. Tapi itu gitu orang, namun kita hendak dapat sorong, nang kenapa asalnya orang dapat itu urut 3 orang itu juga tumbang balik mengerjakan nang wajib nang sun. Nah nang wajib kalau nang sunat digawi itu aja nang wajib. Nang sunat itu kita sakat puasa ikhlas pulang karena Allah Ta'ala. Dimana supaya ikhlas dinyatakan bahwasanya ini adalah perbuatan Allah dan adalah berpegangnya kepada Allah, jangan berpegang kepada usaha nang ini. Itu aja nang digawi amalakan dia. Tuhan pada menyerahi janji la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan Tuhan khalifah di muka bumi. Wa adallahu alladziina aamanu wa salatu wa yastaghfirunahum fil ardi wa la yunaqqinu lahum min amwalihim mintum wa yabdilhum min khatihim anna ya'buduna la yushrikuna bi syai'an. Itu ada orang-orang itu. Jadi kita ini ilmu amal aja. Ini lamun diteruskan pembicaraannya masuk kepada ilmu hakikat tadi, itu bukan berhak dibaca di tengah umum di kagak. Membingungkan orang-orang ya. Walaupun terjadi adalah kita akan membicarakan itu, karena maksudnya at-tambi ala tariqat tauhid wal firri. Maksud kita di sini supaya kita itu artinya paham bahwasanya memang yang berbuat itu hanya Allah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya ka ay wa amalakum. Awak kita ulahan Tuhan, gawian kita kan ulahan Tuhan juga. Gawian kita ya kasbun namanya usaha ikhtiar. Bisa jadi kita ini apa ada, cuma ngarannya benar aja. Ngarannya aja. Nang iyanya urang semuanya. Nangka itu tak. Lalu apabila sudah nangkaya itu, janganlah kita lagi percaya kepada si makhluk. Makhluk ini karena kalau dipercayai sebabnya daib. Lamun Allah Ta'ala orangnya kuat, kawan dipercaya. Oleh sebab itu, wakil kita siapa? Allah. Apabila Allah nabiullah wakil, pas. Apabila manusia nabiullah wakil, ngapa sakal kawan? 5 aja wakilnya. Jadi kita ini baulah perwakilan itu Allah Ta'ala. Sudah diamalkan hasmanul wa ni'mah. Nang sebagus-bagus nang diwakili siapa? Sekarang Allah Ta'ala membawa pulang manusia juga, inyalamah juga, minta rumah orang yang menjaga guring juga. Jangankan rumah kita, tasbih yang menjaga hilang. Ada kejadian orang jaga sambil menasbih jaga. Sekalinya dengan tasbih yang jaga, dengan tasbihnya ke guring.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan bertawakal lawan kuitan dan jangan bertawakal lawan macam-macam. Allah Ta'ala wakil kita. Bani'mal wakil nang lain ni lama semuanya, tapi lamun urang arif ujar dalam kitab sini semalam, seluruh alam ini berponder ulun gaib. Jadi orang alam arif itunya kan anak berpegang lawan gaib, si bandanya ini berpender anda gaib. Ada kita kan mendengar sebab kita orang awam ini ingin tampurung, hobinya adalah maksiat. Oleh sebab itu kembalilah malam bangun minta ampun lawan Tuhan, mengaku ngaran dosa bujur-bujur banyak, bisa mengaku banyak dosa, bisa minta ampun dan Allah Ta'ala. Bangun sudah terjual, sudah kita nanggulingan tengah malam juga sudah bangun. Pukul 4 kamu mulai bangun sampai subuh ya kalau. Nah, atas setengah 4 kabarnya bangunan sembahyang taubat, istighfar Hasan Basri, dalail khairat, Quran, wirdul latif, hizib wirid ratib timur atas, ratib haddad, sudah ada aja nang kita dibaca-baca, ada aja sanggup mati, ada aja sudah sanggup mati. Jadi membaca wiridan nang besukan dialih waktunya sebelum subuh. Ya kalau nah itu di rumah tak pulang-pulangnya siang ya tamu nih kadada awak sehat aja, Quran ka dibuka-buka baca ada juga gawian ya kalau daripada misalnya punya aja di rumah dek baca Quran. Cuma tadi ingatakan semuanya itu adalah perbuatan Allah dan jangan berpegang kepada ibadat itu. Ini nih jangan berpegang dengan ibadat itu. Kalau kan banyak sudah ibadat aku surga berpegang dengan ibadat karena ibadat itu makhluk juga. Jelas saja salah. Mudah-mudahan Tuhan bertolong. Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, artinya kita tolong lawan Tuhan, mudah-mudahan Tuhan bertolong. Fa innal qa'ila bil haqiqah wahidun qarwa al-makhluq wal marju wa alaihi tawakkal al-i'timad. Maka bahwasanya yang berbuat itu adalah Allah Ta'ala aja. Maka apabila yang berbuat itu Allah aja, maka yang berhak ditakutani Allah aja, yang berhak diharap Allah juga, nang dipegang, dipercayai, diulah wakil Allah juga. Kan banyak ini ulang kata-kata orang, ya kan? Kita wakil kita siapa? Wakil kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walam naqdir ala an nadhkura min bihari tauhid illa qatratan min bahril maqam as-salis min maqamat at-tauhid istifa'u dzalik bi umri nuhin muhalun istifa'i ma'il bahri bi aqil qatarat min huwa qala dzalik yantawi kama sahta qawli la ilaha illallah wa ma akhaffa mu'anatan ala lisan. Ringkasnya ilmu tauhid itu sangat luas dan dalam, lebih luas daripada lautan, lebih luas dalam daripada lautan. Tapi walaupun luas yang kayak apa, maka tak masuk di dalam 4 huruf la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La syariat, ilaha tariqat, illa hakikat, Allah ma'rifat. Itu samunyaannya yang luas dalam yang kita lihat termasuk dalam la ilaha illallah. Alangkah entengnya bacaan la ilaha illallah di lidah. La ilaha illallah enteng, tapi isinya padat. Coba ujar di dalam kitab. Apabila seseorang membaca la ilaha illallah kada berpandar lagi lalu mati. Seminggu banyak ada bertambah lagi, sebulan tak ada bertambah lagi, banyak la ilaha illallah, kasih pendek lagi, setahun misalnya, masuk surga kada berhisab. Hebatnya la ilaha illallah ini.
kalimah nang luar biasa. Wa mathalu kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa farqaha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu kullu syai'in alim. Itu misal dari kalimah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, kada berpanggil lagi, lalu mati, dakhalal jannah. Hadisnya mintu man kana akhirah, kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kembernya la ilaha illallah masuk surga. Lalu sarahnya hadis itu menunjukkan ma'as sabiqin. Artinya masuk surga kada behisab. Itu waktu mengajirin dulu salahnya. Jadi kita itu mudah-mudahan artinya sampat membaca la ilaha illallah, jangan lagi berpandang yang lain sampai menutup mata. La ilaha illallah, biar aja cuma jangan lagi pendel lain, tinggal la ilaha illallah habis lah. Jangan ada pendel lagi, tunggu aja rekodnya habis. Asal la ilaha illallah habisan. Dakhalal jannah ay bi ghairi hisab ay ma'as sabiqin. Iya yang lalu ulang itu berpikir macam apa supaya mati, berzikir. Sayyidina Ali datang ke Nabi lajari ulun zikir. Ujar Nabi mun mintu ikam bapak jamnya dulu dan mengatakan aku 3 kali, lima aku baca 3 kali, kamu baca 3 kali, aku mengatakan pulang. Lalu bapak jam Sayyidina Ali, Nabi bapak jam juga. Nabi membacakan 3 kali, Sayyidina Ali mengatakan tuntung Nabi 3 kali, Sayyidina Ali belum menyambut 3 kali. Ingat situ, itu ngarannya talqinul dzikir, nang mewarisi husnul khatimah. Tapi bepajangnya bacanya sudah juga kita sampaikan ijazah sanadnya. Bah tonton sembahyang kandak during dan bepajang maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu ditambahi oleh ulama-ulama di pahabisannya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sebab kenapa? Warafaqna laka dzikrak. Tuhan kada senang lamun Allah aja yang disebut, Rasulullah tertinggal. Itu Tuhan kada ketujuh lamun Allah aja disebut, Rasulullah tertinggal. Enggak. Jadi lalu dipahabisi dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah itu asal dari seluruh tarekat. Seluruh tarekat nang Mu'tabarah 40 asalnya daripada tarekat zikir ini nang Tarmidul Ainain. Lalu perubahannya itu limanya sampai kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Ada caranya berlain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali nafas 2 kalimat, 12 kali berarti 24. Allahu Allah senafas 12 kali. Hu senafas 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu peraturan itu yang dilajarkan Nabi lawan cucu Sidin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, anaknya Abu Bakar Sakran, cucunya Abdurrahman Sakran. Ngarannya tarekat Aidaru Siyah. Ada lagi pulang cucu Nabi dilajari Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin manafasin adada mawasi'u ilmullah, yaitu Habib Ahmad bin Idris Al-Hasani. Langsung Nabi Muhammad melajari kada barantara. Nah ngarannya tarekat Ahmadiyah atau Idrisiyah. Ahmadiyah atas ngaran Sidin Habib Ahmad, Idrisiyah Abah Sidin Idris. Itu samunyaannya mewarisi husnul khatimah. Ada lagi tarekat lagi apa? Khalwatiyah dicampur lawan Qadiriyah. Qadiriyah di Abdul Qadir Al-Jilani, Khalwatiyah daripada anu Muhammad Al-Khalwati dicampur 2 ngarannya Samaniyah. Nah itu yang dibawa Datuk Kalangkayan di antaranya
pagugan sanceh seman la ilaha illallah 166 kali, ya kan? Allahu Allah 33 77. Ingat situ aja. Nang wajibnya itu aja, kada ada istighfarnya, Fatihahnya, kada ada salawat, kada ada itu aja samaniyah ngarannya. Tapi nang modalnya sama sekali tadi yaitu nang taknidul ain tadi. Tahta qawli la ilaha wa afaqa mu'natahu ala lisan wa amma ashabai fi qadama qawmi labdihi ala qalbi wa amma a'azza hakikatahu wa lubbahu innal ulama rasul ilmi. Walaupun kata-katanya la ilaha illallah itu sedikit saja di lidah zaman, tapi isinya Masya Allah luas benar. Manusia yang apabila dapat rezeki ingat lawan la ilaha illallah, artinya memberi siapa? Allah nanti apa senangnya hatinya. Senang banget. Lamun waktu dapat rezeki kita ingat nang memberi ini, misalnya kai, senang juga ada. Antara kai dan Allah bandingannya kada para. Jadi kegembiraannya hati itu apabila menerima dari Allah, kegembiraannya luar biasa. Nah apabila kena kada dapat rezeki pula, datang di mana ini? Si takdir yang kada dapatnya datang di mana? Datang di Tuhan. Wabilah mengiktiraf. Kada wani. Luas benar artinya la ilaha illallah, luas benar. Dibari orang itu tadi memandang membari Allah, lamun kada dibari orang nang memandang nang kada membari itu Allah juga. Jadi tidak melibatkan makhluk. Nang mencabut roh itu siapa? Mun urang lahu la ilaha illallah nang mencabut itu siapa? Allahu yatawaffal anfus. Ya kan? Allah yatawaffal anfus wa anta tuni. Lamun urang tahu la ilaha illallah waktu makan, inya ingat nang menyuapi itu siapa? Nang menyuapi itu siapa? Wa anta imuni. Waktu minum nang menghirupi siapa? Wa anta tasbini. Asal ingat aja, hatinya itu gembiranya kada dinilai. Kalau lupanya yang ngalibanan nya orang awam pangsedeh. Orang awamnya hobinya memang lupa. Ia nang jadi disuruh tengah malam bangun bertobat. Inya nang jadi panglupa itu kalau dosa. Nang jadi panglupa tak kalau dosa. Lalu apabila orang berdosa disariki siapa? Oleh Tuhan. Nah bertaubat. Apabila bertaubat disayangi. Apabila bersedekah diangkat marahnya. Nah apa arti diangkat marah? Disayangi juga. Jadi yang sangat dipegang itu pertama sedekah, nang kedua bangun malam. Itu ngalih banget lawan nafsu. Tetambaya aja memang sudah nang biasa kena kadang ngalih lagi, cuma nang ngalih kena minta ya sudah biasa. Nang kakaknya gawian seorang pulang, nah ini nang ngalihnya. Padahal yang ini siapa ampun ulahan. Nah di sini lebih berat lagi nih memandang nang ini adalah pertolongan siapa? Ya bisa sudah biasa tadi pak, kada ingat lagi lawan pertolongan orang. Fa'ini kaifa jam'u. Nah, baina tauhid wa syariat. Nah, lalu ada pertanyaan. Kalau syariat tadi kita, kalau hakikat tadi Allah, kalau lima caranya mengumpulkan antara dua ini, ada pertanyaan. Wa makna tauhid alla ilaha illallah ta'ala wa mana syar'i isbatul al-ibadah. Arti tauhid itu kan nang berbuat Allah Ta'ala. Kalau syariat menetapkan perbuatan itu dikaya hamba, ya kalau usaha macam apa menjadikan satu ini supaya jangan ketuhanan dan jangan kehambaan macam apa ini. Lalu fa in kana al-abdu fa'ilan maka fayaqulullah ta'ala fa'ilan wa in kana Allah ta'ala fa'ilan maka fayaqulul abdu fa'ilan. Macam kalau dipadahkan makhluk begawi Tuhan begawi, Tuhan begawi makhluk begawi gimana?
wa maqulun baina fa'ilaini dari maqum kada kawa sebutin gawian ya kalau digawi orang yang kedua berarti yang kedua itu kada kawa sareng yang baula. Nah lalu fa'aqulu na'am zalika ghairu maqlumin idza kana lil fa'il ma'man wahid ya kan. Nah itu memang jasim kada kawa dimengerti lamun si fa'il itu maknanya sebutin aja. Wa in kana lahu maknayan wa yakunu ismu mujmalan muraddadan bainahuma lam yatanaqab. Tapi apabila dua maknanya, nah satu nama dua makna, la kama yuqal qatala al-amiru bulanan wa yuqal qatalahu jalal wa la al-amir qatilun bi maknan wa jalal qatilun bi maknan akhar. Fadhal al-abdu fa'ilun bi maknan Allah ta'ala fa'ilun man akhar fa makna qawli ta'ala fa'ilan annahu al-mukhtari' al-mujidu wa makna qawli al-abdi fa'ilan annahu mahalliyatu khulqa fil qudrah ba'da khulqa fil iradah ba'da khulqa fil ilmu. Maksudnya itu ya nang berbuat Allah Ta'ala artinya nang ma'ada'akan nang ma'ada'akan itu nang Allah Ta'ala si makhluk melipan kenyataannya aja. Nah itu kenyataan bukan namun orang berbuat kenyataannya kadang-kadang di mana kita melihat. Jadi yang berbuat Allah kenyataannya itu di karya kita. Jadi kita ini ngarannya kenyataan habis ya. Itu aja jawabannya. Itu aja jawabannya. Nah mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan batin kita dan doa kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكان من المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.